Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah, apa kabar tas semua? Agatu kareba pemirsa, kembali lagi bersama kami Aco dan Cece dalam program kesayangan kita semua, Lingkar Kreatif. Cece, ada informasi menarikku. Apa sih info tak dengar, Cok? Ternyata toh Cece ada lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas di Makassar yang punya cara keren dalam pembinaan ODGJ di Makassar, Cece. Apa memang yang mereka bikin, Cok? Langsung bikin saja nonton liputanku deh, Cece. Gaskan mi paling, Cok. Pemirsa tentu paham, orang dengan penyakit gangguan kejiwaan adalah manusia yang tak mampu beradaptasi dengan masyarakat secara sosial. Biasanya mereka akan cenderung dikucilkan, bahkan mendapat berbagai perlakuan buruk lainnya. Hal ini terkait dengan gangguan perilaku mereka yang dianggap aneh atau tidak serupa dengan perilaku masyarakat secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa atau kerap disingkat ODGJ merupakan individu yang mengalami gangguan dengan pikiran, perasaan yang berdampak dengan pola pikir, emosi dan perilaku yang abnormal. Tetapi, benarkah ODGJ tak mampu berinteraksi secara sosial atau setidaknya mengalami hambatan? Persepsi ini tak seluruhnya benar. Setidaknya, ODGJ masih bisa diobati atau diarahkan bahkan bisa dibimbing. Adalah Sentra Wijaya Kota Makassar, sebuah lembaga rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas, membuktikannya tidak demikian. Dari sekian banyak penyandang disabilitas, ada sejumlah disabilitas dengan gejala gangguan kejiwaan yang mendapat pembinaan dan asesmen secara serius di lembaga yang berlokasi di Jalan Petarani, Kota Makassar ini. Keempat yang direhabilitasi ini setelah dinyatakan sembuh dari penyakit medis dan mendapat pembinaan serta bimbingan agar bisa kembali ke masyarakat dan diterima dengan baik. Pembinaan tersebut meliputi cara menanam sayur organik, mulai dari pembibitan, pemeliharaan, panen hingga pemasaran. Sayur yang ditanamnya sejenis kangkung, sawi, pokcoy hingga selada. Saat Lingkar Kreatif bertandang di area kebun hidroponik pembinaan ODGJ ini beberapa waktu lalu, mereka sudah masuk pada tahap panen dari sayur yang ditanamnya. Ini adalah proses panen perdana sejak mereka dibina dari setahun lalu. Bahkan dari kebun pembinaan ini, hasil panennya bisa dijual langsung kepada masyarakat atau pegawai Sentra Wijaya yang kebetulan berminat dengan hasil cocok tanam mereka. Selebihnya, hasil panennya akan ditampung dan dijual ke supermarket atau jaringan perdagangan sayur organik di sejumlah kota di Sulawesi Selatan. Hasil panen ini menjadi milik mereka semua. Mereka kan di tahap pulih begitu Pak. Pulih di? Sebagai disabilitas fisik yang sudah tahap pulih, tahap akhir, sehingga tidak kewalahan lagi Pak untuk mengajarkan bagaimana bagaimana perawatannya, bagaimana cara untuk pertama untuk membibit, hanya diberi contoh sekali. Kedepannya dia bisa sendiri ya. Oh, ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Awalnya juga begitu Pak, kita merasa bagaimana untuk mengajar ODGJ nih Pak. Sebelumnya kita kan banyak berinteraksi dengan disabilitas fisik. Iya betul. Kayak mental ya? Ya, yang kayak mental. Akhirnya kita coba Pak, ternyata alhamdulillah. Untuk hidroponik ini Pak berlangsung baru sekali Pak. Baru 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. 1 bulan lebih karena ini adalah hasil penanaman pertamanya. Hasil penanaman pertama ini hasil penanaman pertamanya. Karena ternyata bisa ya? Iya, alhamdulillah bisa. Berikutnya mungkin kita akan lebih insya Allah jika tidak ada kendala lagi.
kita tanam dan mencari memang betul-betul pasaran yang di luar Pak. Kalau yang di sini ada yang kecil-kecil Pak bibitnya, ini adalah pesanan dari beberapa pembeli memang Pak. Oh gitu di. Ya, jadi sebelum kita menanam, kita bertanya dulu ke apa ya istilahnya itu Pak, kepada pembeli ya, apa kebutuhannya, bibit apa yang harus kita tanam. Sebagai seorang instruktur yang membina langsung ODGJ ini, Suryadi mengungkapkan tak memiliki kendala teknis saat membimbing dan membina mereka, selain kendala alam seperti banjir di lokasi kebun atau hama yang menyerang tanaman mereka. Hanya kerap muncul perasaan was-was karena para ODGJ ini masih memiliki ketergantungan terhadap obat medis dan agak riskan jika kebutuhan medisnya tak terpenuhi. Kendalanya lebih ke sebenarnya proteksi ininya juga, termasuk karena mereka ini kan belum putus obat, jadi masih ketergantungan dengan obat, sehingga kendalanya ketika misalnya di kami pun masih terstigma, ya terstigma jangan sampai pulih kan gitu. Nah, itu kendala, sehingga lebih kepada bagaimana bentuk proteksinya gitu ya. Lebih was-was ketimbang dengan penerima manfaat yang lainnya, karena itu tadi masih kaitan dengan orang dengan gangguan jiwa Terus mengatasi itu gimana? Kan masih bergantung ke obat. Ada upaya tidak menghilangkan ketergantungan itu? Sebenarnya kemarin kita sudah coba Pak, malah ada satu kan dari 4 yang penerima manfaat yang kita terima ini, ada satu kan yang memang sudah artinya secara aktivitas berbeda, dia lebih siap untuk ini. Namun kita coba di pendekatan medisnya, apakah berani untuk tidak minum obat sehari saja gitu. Nah, rupanya dia yang PM yang bersangkutan sendiri tidak berani. Ya, kalau yang PM sendiri masih belum berani, kita bagaimana dengan kita kan gitu ya. Jadi cara mengatasinya itu tadi, kami tetap selalu berkoordinasi dengan rumah sakit. Di Sentra Wijaya ini hanyalah tempat sementara untuk menjalani proses rehabilitasi hingga para penyandang disabilitas gangguan kejiwaan ini bisa dinyatakan sembuh dan diterima oleh keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara sosial.